Assalamualaikum Mbak Silvi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik baik. Iya, baik. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya Betul. betul. Baik, sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu ya Ibu ya, Silakan boleh? Bu. Iya, baik. Nanti pada saat Ibu melaksanakan coaching, saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Iya. Nanti proses coaching yang Ibu lakukan harus sesuai dengan alur tirta ya. Betul sekali. Kemudian harus sesuai juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, Iya. dan juga memaksimalkan potensi. Iya. Kemudian saya juga akan melakukan pengamatan sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya berikan tadi ya. Iya. Nanti di rubrik penilaian ada penilaian tentang mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan juga memberdayakan koci seperti itu. Iya. Nanti untuk lebih lengkapnya Ibu bisa melihat di rubriknya ya Ibu ya. Iya. Nah, kemudian nanti juga saya akan mengamati bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan, bagaimana jawaban-jawaban dari coach berdasarkan pertanyaan yang Ibu ajukan seperti Iya. itu ya Ibu. Betul sekali. Baik, ada yang ingin saya tanyakan dulu boleh ya Ibu ya? Boleh. Baik. Pada saat coaching kali ini, apa nih yang ingin Ibu kembangkan, atau kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan dari 3 kompetensi coaching? Ya, dari tiga kompetensi coaching ini saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan Iya. berbobot seperti Iya. itu ya Bu ya? Iya, Baik. betul sekali. Bagaimana menurut Ibu penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang sudah Ibu miliki? Saya kira kita harus dapat merangkai kata-kata untuk mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya, berarti apa indikator keberhasilan bahwa Ibu sudah menguasai atau sudah maksimal dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot? Dapat dijawab dengan baik oleh coach yang saya coach waktu itu. Baik Ibu. Nah, lalu harapan Ibu nih apa dari hasil observasi yang kita lakukan nanti? Dari hasil observasi yang kita lakukan nanti, ya saya kira nanti ada komunikasi dua arah, yang ada chemistry yang baik antara coach dan coach seperti itu. Baik Ibu. Baik. Mungkin hanya itu saja Ibu untuk percakapan di praobservasi ini. Semoga nanti observasi Ibu berjalan dengan lancar ya. Iya. Ya. Baik, untuk itu untuk praobservasi ini kita cukupkan sekian. Terima kasih Ibu Silvi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sepertinya Ibu hari ini terlihat ada masalah. Betul sekali. Tadi terlihat melamun itu ya. Silahkan, barangkali ada masalah apa, boleh saya. Iya, kemarin kan kita proses menganalisa raport mutu pendidikan. Nah, ternyata ada satu bagian yaitu literasi dan numerasi masih kuning, sehingga ini perlu peningkatan. Ternyata salah satu akar permasalahannya adalah di proses pembelajaran yang memang belum optimal. Nah, dalam hal ini ternyata kami sebagai pengajar atau guru dalam hal ini adalah masih ada di antara kami yang melakukan proses pembelajaran secara monoton. Itu mungkin yang jadi permasalahan saya. Ya, mungkin saya kira-kira bolehkah saya misalkan meringankan masalah Ibu, yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini apa ya? Saya menemukan solusi. Oh iya. Bagaimana cara meningkatkan proses pembelajaran kami sehingga kompetensi literasi dan numerasi peserta didik akan meningkat. Begitu. Apa yang Ibu rasakan saat ini? Saat ini saya masih betul-betul kebingungan, karena ternyata salah satu yang perlu dibenahi itu adalah proses pembelajaran. Nah,
saya secara pribadi mungkin bisa melakukan diseminasi atau kolaborasi dengan teman-teman atau dengan rekan-rekan sejawat untuk melakukan proses perbaikan. Tetapi dalam hal ini tidak semua rekan sejawat yang satu pemikiran dengan saya, sehingga sulit untuk mengubah paradigma mengajar, bahwa mengajar itu yang penting menyampaikan informasi atau menyampaikan kompetensi saja, sedangkan proses pembelajarannya tidak bervariatif. Itu Mungkin dari cerita Ibu, apakah kira-kira kendala-kendala ya dari permasalahan itu intinya seperti apa itu secara detailnya? Iya. Untuk proses pembelajaran sebetulnya kami memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai. Kemudian untuk perkembangan teknologi juga kami sebetulnya memiliki perkembangan media-media ajar yang cukup bervariatif, baik secara kita melakukan literasi digital ataupun memanfaatkan platform mereka mengajar. Tetapi tidak semua bisa memaksimalkan. Nah, ini mungkin yang akan menjadi permasalahan bagi saya untuk mengajak rekan-rekan mengoptimalkan fasilitas dan media yang sudah tersedia banyak. Jadi mereka itu tidak menganggap bahwa kompetensi yang paling utama, sedangkan fasilitas yang banyak tidak dioptimalkan. Sehingga hasilnya kompetensi anak tidak meningkat. Dalam hal ini rapot mutu pendidikan menjadi masih berwarna kuning. Itu mungkin. Menurut Ibu bagaimana cara mengoptimalkan kompetensi rekan sejawat itu untuk bisa menguasai sarana bisa menggunakan sarana prasarana itu, cara-caranya bagaimana? Baik, untuk yang pertama mungkin saya memberikan image bahwa sarana yang kita miliki itu bisa dioptimalkan. Kemudian yang kedua, memberikan contoh bahwa fasilitas itu layak kita gunakan untuk pembelajaran itu, sehingga metode ajar atau model-model pembelajaran yang kita gunakan itu bervariatif. Kemudian yang kedua, saya tentu saja akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah kami untuk memahami bahwa pemanfaatan sarana prasarana menjadi penunjang yang cukup dominan, cukup efektif untuk peningkatan kompetensi anak. Dalam hal ini adalah literasi numerasi. Kemudian yang berikutnya, memotivasi seluruh rekan sejawat bahwa siapapun bisa, siapapun akan mampu untuk melakukan pembaharuan dalam model, kemudian pendekatan pembelajaran. Jadi tidak hanya secara konvensional, tidak hanya di ruang kelas yang kaku, tetapi kita bisa mengoptimalkan lingkungan sebagai sumber belajar yang mungkin lebih efektif. Itu mungkin. Yang selanjutnya, kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk mengoptimalkan cara-cara Ibu tersebut? Selain saling mendukung melalui istilahnya kolaborasi antar teman sejawat, kemudian kami juga mungkin harus mendatangkan tim ahli atau narasumber lain untuk pemanfaatan sarana prasarana yang dalam hal ini mungkin perkembangan digitalnya yang dilakukan. Kemudian kami juga bisa mengoptimalkan sarana-sarana yang ada, tidak hanya kelas kaku yang terbatas gitu. Jadi mungkin selain saya memprogramkan adanya workshop mungkin, kemudian sharing dengan teman-teman atau diskusi dengan rekan sejawat, saya juga memberikan program atau membuat program di sekolah itu untuk istilahnya memblow up seluruh hasil karya dalam bentuk media pembelajaran, yang ini bisa dilakukan baik oleh pengajar maupun oleh peserta didik gitu. Dari cara-cara tersebut pasti ada yang lebih diprioritaskan gitu ya Bu ya. Kira-kira apa satu yang harus diprioritaskan, skala prioritas itu cara apa dulu misalkan, yang mana dulu? Yang paling akan menjadi prioritas adalah kolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi saya yakin mereka itu sebetulnya memiliki potensi, tetapi tidak punya motivasi untuk
mengembangkan. Jadi cukup saya tahu tetapi tidak mau berbagi gitu. Jadi dengan kendala seperti ini saya akan lebih mengoptimalkan kolaborasi antar rekan sejawat. Jadi saya ingin kompetensinya karena saling berbagi, otomatis yang tadinya hanya sebetulnya memiliki potensi tetapi tidak dikembangkan, stuck di kompetensi itu atau di kemampuan itu, tetapi suatu saat harus meningkat. Saya kira itu mantap sekali jawaban dari Ibu. Kemudian saya senang sekali berbicara, berkomunikasi dengan Ibu, sangat menarik sekali ini. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan supaya solusi tersebut berjalan dengan baik? Karena saya akan memberikan ruang untuk kolaborasi, mungkin komitmen yang akan saya buat adalah mengoptimalkan sharing atau diskusi, atau bahkan mungkin kita akan memanfaatkan komunitas praktisi yang ada di sekolah kami, sehingga tidak ada senior junior, tidak ada siapa yang lebih tahu dan sebagainya, tetapi sama-sama berkembang, sama-sama berubah, ada pembaharuan, ada pemanfaatan yang lebih optimal. Iya, Gitu, mungkin. tentunya ada, selain dari rekan sejawat ya, tentunya ada orang-orang di balik keberhasilan mengoptimalkan Mengoptimalkan media aja dan fasilitas sarana. mengoptimalkan media belajar dan sarana dan prasarana. Tentunya ada orang-orang selain rekan sejawat yang bisa melancarkan komitmen Ibu itu. Ya, tentu saja hal ini perlu dukungan pimpinan. Ya. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Dan dari adanya dukungan kepala sekolah, mungkin kita bisa bermitra dengan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, sehingga kita bisa mengoptimalkan perkembangan teknologi menjadi media ajar yang cukup disenangi oleh anak, sehingga otomatis pada akhirnya adanya perkembangan kompetensi peserta didik. Masya Allah, itu ide yang cemerlang ya Bu ya. Sungguh guru hebat sekali. Terima kasih. Saya yakin Ibu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah Ibu dengan baik, kemudian bisa berkolaborasi dengan pimpinan dan rekan sejawat untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana, kemudian media pembelajaran di sekolah ya. Ya. Terima kasih Terima Ibu. kasih. Jadi saya mendapatkan pencerahan. Mudah-mudahan ini satu kelegaan buat saya, sehingga saya yang kebingungan mudah-mudahan menjadi lebih optimis ke depannya untuk mengembangkan tentu saja sebaik-baiknya perkembangan potensi peserta didik. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya bisa bercakap-cakap dengan saya. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam. Ya, baik, tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching ya? Iya, betul sekali. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Boleh ya? Boleh. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, setelah proses coaching ini nih, bagaimana Ibu menilai kompetensi yang tadi sudah Ibu katakan yang ingin diamati oleh saya, yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Ibu sendiri atau refleksi dari Ibu sendiri itu bagaimana hasilnya? Menurut saya dari mengajukan pertanyaan berbobot itu ada yang perlu saya tingkatkan untuk kedepannya untuk proses coaching tersebut. Jadi menurut Ibu merasa bahwa kemampuan atau kompetensi Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu masih perlu ditingkatkan kembali. Menurut Ibu nih, kenapa Ibu menyatakan bahwa perlu ditingkatkan? Apa indikatornya? Rangkaian katanya masih ada yang kurang maksimal seperti itu ya Bu. Kemudian saya masih agak terbata-bata dalam mengungkapkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut. Tapi alhamdulillah dimengerti oleh coachnya. Jadi menurut Ibu yang masih perlu ditingkatkan adalah untuk merangkaikan kata dan juga agar tidak terbata-bata seperti itu ya. Baik Ibu. Nah sekarang saya juga ingin minta izin ke Ibu. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ketika Ibu melaksanakan proses coaching ya.
berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa sebetulnya untuk kompetensi di ranah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, menurut saya Ibu sudah ketika Ibu bertanya, Ibu selalu bertanya menggunakan pertanyaan yang terbuka. Jadi yang bisa menstimulasi koci untuk menemukan jawabannya, kemudian juga menstimulasi kocinya untuk mengembangkan potensinya seperti itu. Kemudian Ibu juga ketika berbicara dengan koci, saya rasa Ibu sudah tidak menjudgment, tidak menjudgment, kemudian tidak ada asosiasi, kemudian tidak tidak berasumsi juga, kemudian Ibu mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh Ibu kocinya. Kemudian dari hasil mendengarkan itu, Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaannya adalah selalu pertanyaan yang terbuka. Itu adalah hal yang sangat positif menurut saya ya. Jadi berdasarkan standar dari rujukan untuk coaching ini, sebetulnya Ibu sudah melakukan yang namanya pertanyaan berbobot seperti itu. Mungkin memang tadi dari pengamatan saya juga benar menurut Ibu, mungkin Ibu masih perlu ditingkatkan lagi kepercayaan dirinya seperti itu. Baik, seperti itu Ibu ya. Bagaimana menurut Ibu terkait apa yang hasil pengamatan yang telah saya lakukan? Ya, saya kira untuk kedepannya saya mungkin lebih percaya diri ya. Kemudian untuk dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi, saya bisa menemukan bahwa mengajukan pertanyaan itu kita harus dengan rasa percaya diri, kemudian tidak terbata-bata. Terima kasih Ibu telah menilai positif dari apa yang saya sampaikan. Nah, dari yang kita diskusikan ini nih, tadi kan berkaitan dengan kepercayaan diri ya. Apa yang sekarang Ibu bayangkan, atau mungkin ada rencana apa untuk meningkatkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot terkait dengan kepercayaan diri Ibu? Ya, mungkin saya akan banyak berkomunikasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan CGP lain, dan saya belajar berbicara dengan percaya diri. Jadi tingkatkan lagi rasa kepercayaan dirinya, tidak insecure menghadapi rekan sejawat atau teman dialog. Bagus sekali Ibu. Apakah ada yang lain yang ingin dilakukan? Yang dilakukan, kemudian saya harus pandai merangkai kata-kata dengan baik ke depannya. Ya, betul. Jadi menurut Ibu intinya berlatih dan lebih sering lagi berkomunikasi. Iya. Luar biasa sekali Ibu ya. Baik, hasil pengamatan ini nanti akan saya masukkan ke form supervisi ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu ya. Dari proses percakapan ini sebetulnya apa yang Ibu peroleh? Dari proses percakapan ini saya rasa ada chemistry, komunikasi dua arah, yang satu mendengarkan, yang satu berbicara, saling menghargai gitu. Ya, terus ada solusi dari permasalahan itu sendiri yang dikeluarkan, dilontarkan oleh coach tersebut. Terima kasih Ibu ya. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kita bicarakan untuk saat ini. Semoga kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Terima kasih untuk hari ini, saya juga banyak belajar dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.